Baik pemirsa, kita masih terhubung bersama Mas Alif, ini dari Koordinator Sejuta Tes COVID-19. Mas Alif, ini kasus COVID-19 sudah mulai menurunkan di sejumlah daerah. Lantas bagaimana dengan tingkat kesadaran perilaku masyarakat terhadap prokes? Ini salah satunya terkait perilaku wajib masker di setiap aktivitasnya, Mas. Tadi vaksinasi kita cenderung terlalu Jawa Bali. Prokes kita akan melihat bahwa paling patuh adalah beberapa kota besar dan terutama di tempat-tempat publik. Ini ya. Kita secara umum bisa bilang bahwa kepedulian kita terhadap protokol kesehatan atau tindakan-tindakan perilaku-perilaku yang mendukung pengendalian COVID memang harus diakui melemah. Penggunaan masker Provinsi Jawa Barat gitu ya, misalnya kan selalu tiap bulan tuh selalu ada laporannya, beberapa provinsi juga gitu. Itu kan diakui juga bahwa oleh Pemda bahwa memang kepatuhan tingkat protokol kesehatan itu melemah gitu ya. Kalau di jalan-jalan memang kita akan lihat misalnya Jakarta oke lah gitu ya, orang pakai masker di mana-mana, masuk mall sulit gitu ya. Kemudian cuci tangan juga kalau masuk gedung tersedia gitu, walaupun tidak 100%. Kalau kita mau random bangunan-bangunan di Jakarta aja gitu ya, nggak 100% juga menyediakan cuci tangan di muka gedungnya gitu ini ya, atau hand sanitizer macam itu, nggak semuanya ininya. Jadi tapi kita tidak bisa, maksud saya adalah kemudian ini masyarakat lemah nih, lengah nih, enggak sih sebetulnya gitu. Jadi jangan lupa begini, di setiap tempat di mana masyarakat tinggal atau bergaul gitu, itu selalu ada peranatanya, selalu ada institusinya. Di kantor gitu, itu kan masyarakat ya, tetapi ada institusinya. Nah, sejauh mana kemudian kantor tempat mereka bekerja itu memang menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Yang kedua, di lingkungan tempat tinggal gitu, sejauh mana lingkungan warga itu, di mana institusinya yang informal adalah RT, itu juga maksud saya RT adalah secara kelembagaan ya, bukan Pak atau Bu RT-nya gitu. Jadi tapi bagaimana rukun tetangga kemudian mampu menerapkan perilaku yang sehat dan mencegah diri dari COVID tadi gitu. Jadi ini harus ditingkatkan nih peran institusi-institusi yang sampai ke level bawah ini gitu loh ininya. Kalau kita secara ngacak aja sekali lagi gitu ya, datang ke satu perumahan, kemudian apakah misalnya warga yang lalu lalang di situ kemudian mereka menggunakan masker atau tidak, apakah mereka misalnya menjaga jarak atau tidak. Makin agak jauh dari Jakarta gitu misalnya ya, bukan Papua, kita masih ngomongin seputaran Jakarta aja deh gitu ya, Jabodetabek gitu ya. Ya acara nongkrong jam 3 sampai jam 5 sore di kampung-kampung masih ada tuh gitu. Jadi kemudian maghrib berjamaah masih ada tuh gitu, dengan saf yang tidak longgar gitu ya. Jadi ini yang sebetulnya kan ini maksud saya adalah ada institusi-institusinya di situ gitu. Jadi kesadaran itu harus dibangun. Kalau yang dibilang dari bawah itu adalah dari institusi yang paling bawah gitu loh. Kalau harus ngerahin polisi, Satpol PP, tentara terus-menerus, ya habis anggaran. Baik, tingkat kesadaran prokes yang masih rendah, saya garis bawahi di situ. Memang masih banyak kita temukan pelanggaran prokes juga di lingkungan daerah-daerah ya, Mas Alif. Nah, ini yang menarik, ini Satgas COVID-19 ini membentuk Satgas Prokes 3M, Fasilitas Publik, Mas, yang berlaku efektif mulai 1 September 2021. Ini apa saja fungsi dan tujuan dibentuknya Satgas ini, Mas Alif? Itu teman-teman di Satgas yang akan lebih detail menjelaskan. Tapi menurut saya gini, 3M plus 3T plus V gitu ya, ini kan adalah atau secara gampangannya ini rumus yang kita bisa mengendalikan pandemi. Jadi menjaga jarak atau M-nya bisa 6 gitu ya, bisa dilakukan ininya. Nah tapi saya kira yang MM ini gitu loh, itu peran kita deh, masyarakat sipil gitu, supaya kemudian Satgas resmi atau memang otorita kesehatan itu bisa lebih fokus kepada 3T dan V-nya gitu. Jadi kita harus ada pembagian kerja ya sesungguhnya gitu ya. Bagaimana kita masyarakat sipil gitu ya kan, yang tadi saya sebut bahwa sampai level bawah tuh sebetulnya punya institusinya,
itu yang apa ya, yang ditingkatkan peran sertanya ini ya. Nggak usah nurunin kelompok berseragam, tapi misalnya ada reward dong gitu. Misalnya RT 7 gitu ya, kelurahan Condet gitu misalnya. Itu tiap bulan, misalnya tiap bulan maksud saya ada pengumuman di kecamatan tuh RT dan kelurahan mana atau RT dan desa mana yang kemudian dianggap memiliki ranking baik dan rewardnya apa misalnya gitu. Jadi coba itu kita promosikan terus-menerus, kita terapkan, kita mainkan, alih-alih kita selalu memberikan ketegasan melalui ancaman-ancaman gitu, misalnya menurunkan petugas berseragam, menerapkan denda gitu, itu kan punishment gitu ya, hukuman gitu. Jadi saya kira kalau ini untuk keselamatan bersama, bagaimana orang dirangsang dengan reward gitu loh, warga dirangsang dengan reward, kira-kira itu. Tentunya memang setelah vaksinasi ini digencarkan, prokes ini juga tetap harus dilakukan ya, Mas Alif? Ya, wajib ya. Saya kira gini, betul kalau kita ngelihat misalnya ya, oh Amerika tuh setelah vaksinasi gencar, masker dilepas gitu. Bahkan CDC juga menerapkan gitu ininya ya. Di konser pertama yang dilakukan Miley Cyrus ya Februari lalu misalnya, di hadapan terutama para pekerja kesehatan, semua audiensnya nggak pakai masker walaupun tetap ada jaga jarak, dan lapangan yang digunakan untuk konser itu hanya digunakan seperempatnya gitu, jadi nggak bisa penuh gitu ya. Tapi ada pesan di situ kan dari yang di konsernya Miley Cyrus itu ya. Jadi masker dengan pertimbangan tertentu di Amerika tidak lagi dipakai gitu, mungkin mengganggu pernapasan juga gitu ya. Tapi jaga jarak tetap ada, cuci tangan tetap ada ininya. Jadi kita jangan ngelihat luarnya ya, tapi sebetulnya strategi apa yang dijalankan. Nah di Indonesia, saya kira kita sudah 208 juta lebih penduduk nanti divaksinasi pun jangan dulu lengah gitu loh, karena WHO kan sudah bilang bahwa virus ini berkembang terus dan pandemi masih akan sangat panjang. Vaksinasi adalah upaya kita untuk mencegah jatuhnya korban, tapi bukan untuk belum bisa untuk menghilangkan virusnya. Baik, Mas Alif, nanti kita akan membahas lebih jauh lagi tentang target pencapaian herd immunity atau kekebalan kelompok, namun usai jeda berikut ini.